hidup kami. Amin. Yang telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Pada pagi hari yang indah ini kami menikmati Engkau. Seperti pujian ini kami menghampiri Engkau Bapa. Lebih dalam lagi kami ingin mengenal Engkau. Lebih mengerti kehendak-Mu dan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini di tengah hati kami melimpah dengan pujian, pengagungan kepada Engkau, kerinduan seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kami merindukan Engkau. Dan kami percaya Engkau gembala yang baik akan membawa kami, menuntun kami ke air yang tenang dan membaringkan kami di rumput yang hijau. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang adalah Bapa gembala yang baik, Bapa pemelihara dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mengenal kami dengan sepenuhnya. Dan Engkau Tuhan, dalam pengenalan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Pagi ini, firman Tuhan sebentar akan ditaburkan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban buat kami. Firman-Mu mengubah kami, menguatkan kami, memulihkan kami pada pagi hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu buat umat-Mu. Dan taruh hamba-Mu di belakang-Mu biar Engkau sendiri yang dilihat oleh umat-Mu berkata-kata kepada mereka, kepada kami pagi ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan yang penuh kuasa dalam hidup kami. Firman yang hidup akan mengubahkan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu dan pengurapan-Mu yang Roh Kudus bagi kami sekalian. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya pada pagi hari ini penuh dengan kemenangan hati kita oleh karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita sekalian. Dan saya senang sekali karena pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan tadi atau sudah disambut tadi sama worship leader ya. Dan saya mau menyampaikan sedikit saja sebelum saya membacakan atau membagikan firman Tuhan buat kita sekalian, memperkenalkan buat mungkin beberapa belum kenal ya, tapi ada yang mungkin yang lama-lama kenal gitu atau sudah agak-agak lupa karena banyak yang berubah. Dan saya pendeta Erta dari Jawa Barat sebenarnya, tadinya di DKI, sekarang mengembalakan bersama suami ya, mengembalakan di Jawa Barat, tepatnya di dekat UI, Depok ya, Jalan Margonda, dekat UI. Jadi kalau ada anak-anak jemaat di sini dapat UI, merapatlah ke gereja di Raja Wali, tepatnya di The Mall. Kami buka pelayanan dari ruko 1, 2, 3, 4, kami sudah 4 ruko, kami jebol gitu, besar sekali gerejanya. 4 ruko, itu dimulai dari perintisan 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko, 4 ruko dijebol. Dan sekarang puji Tuhan, Bapak Ibu, gereja Tuhan sedang berkembang itu di Mall Depok, dan kemudian ada saya pimpin itu Bapak gembalanya, suami saya Pendeta Antonius Mulyanto, dan kami sama-sama bertemu di sekolah Alkitab dan di sekolah Alkitab Sati, dan dikaruniai 2 anak. Dan puji Tuhan, ini gereja yang sudah hampir 30 tahun. Saya tidak ke gereja ini saudara-saudara. Dulunya saya praktek dulu waktu saya mahasiswa pernah ke gereja ini. Waktu almarhum ya Bapak Gembala Bapak Pendeta Daud Supardi almarhum dan Ibu Beth ya. Dan mengucap syukur ada beberapa kaum muda ternyata masih ingat sama saya. Dan saya ingat tempat ini, wah banyak berubah, dan puji Tuhan Bapak Gembala yang ada di tempat ini, Pak Ari dan Ibu Lili sudah mengembangkannya dengan luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan itu tergenapilah, ada yang menabur, ada yang menyiram, dan ada yang menuai. Dan saya percaya ada yang merintis, ada yang mengembangkannya, dan ada yang lebih memperluas pekerjaan Tuhan. Dan ini tahap di mana saudara sedang berada. Dan puji Tuhan, saya juga kemarin ketemu sama Ibu Khalifah ya. Saya bilang, Tuhan siapa anak kaum muda dulu di sini nih, saya kenal banget gitu ya. Terus dia bilang, Tuhan kasih namanya, hari pertama datang saya masih lupa namanya. Kemarin pas masuk gereja, Tuhan kasih namanya itu kayak nama agak-agak asing memang. Agak asing karena dari negeri asing barangkali. Dan akhirnya dia bilang, terus dapat namanya.
Liva ingat. Kok Liva? Oh iya. Terus begitu masuk, dia ada. Habis doa di situ. Dan puji Tuhan, senang sekali saya kemarin sore diajak jalan-jalan sama dia melihat kota Malang. Dan puji Tuhan, dan saya pun senang sekali kehadiran saya pun di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan karena ponakan dari Ibu Gembala, Bapak Gembala di sini, itulah yang membawa saya kembali ke tempat ini. Ibu Nining dan Pak Ekson ini di belakang Bapak Ibu Gembala, saudara itu, mereka sempat bertugas di di Depok ya. Cepatnya Pak Ekson itu di kantor pajak di Jakarta, kemudian tinggal di Depok dan bolak-balik Jakarta Depok, dan dulunya masih sendiri, kemudian istri menyusul, kemudian saya kenal lah, kemudian mereka berjemaat di kami dan sudah pindah balik lagi sekarang ini ke Malang ini oleh karena pindah tugas lagi di Malang. Dan ketika ngomong-ngomong, lah Bu itu toh gereja ini, dia bilang iya saya dulu gereja di sana, kemudian dia bilang itu sekarang om saya sama tante saya Bu yang gembalakan. Oh masa iya? Dan kemudian ngomong-ngomong dia bilang, Bu nanti ya aku tanya, habis ibu kan mau kongres, saya tanya nanti ya, mana tahu ibu bisa bawa firman di sana. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Nining, Pak Ekson, dan kemudian Bapak Ibu Gembala memberikan kesempatan kembali sehingga saya bernostalgia dengan tempat ini. Saya bilang, di mana nginap? Semua bilang, biasanya saya kalau ke daerah gitu ya, diundang dan disediakan biasanya tempatnya, saya bilang, di mana nginap? Banyak nanya, nginap di mana? Sama dengan Pak Pendeta yang di Maranatha nanti ibadah 2 saya khotbah di sana. Pak Obed tadi malam tanya saya, Bu, kok ibu nginap di hotel mana? Oh, saya di hotel Haleluya. Saya bilang, di mana? Saya nginap di gereja. Lah, kok iya di situ? Iya di sini saya mau menikmati tempat ini. Dan saya bilang, saya menginap di sini. Dan puji Tuhan, senang sekali lagi puji Tuhan ini perkenalannya dengan singkat. Saya mengatakan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mungkin ada beberapa yang akhirnya lihat, oh iya, oh ini dia dulu kecil, badannya kecil, oh ini sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Setelah 30 tahun dan saya menikah dengan satu kelas saya juga, tapi lebih tua dari saya 5 tahun, Pak Mulyanto yang gembala di Mall Depok. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu luar biasa karya Tuhan akhirnya membawa saya hari ini bersama dengan kita. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan agak panjang, tetapi mari kita menyimak firman Tuhan ini bersama-sama. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu ruh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, saya harap bisa ditampilkan, Extraordinary Life. Extraordinary Life. Hidup yang luar biasa, Bapak Ibu. Hidup yang luar biasa. Hidup ini jangan
hidup biasa-biasa saja. Seperti saya juga sudah luar biasa mengembangnya. Dalam arti kata, dan saya berbicara bukan berbicara secara fisik saja. Hidup anak-anak Tuhan hari ini dari kitab Efesus ini. Kita akan melihat bagaimana doa Paulus kepada jemaat Efesus. Bagaimana harapan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hidup biasa-biasa saja. Tapi hidup ini harus menjadi hidup yang semakin dan semakin luar biasa. Amin Bapak Ibu, jangan mengatakan aku masih seperti yang dulu. Lah seperti dulu ya, apa kabarnya? Biasa saja. Anak Tuhan bahkan latah, apa kabarnya? Luar biasa. Katakan atau Bapak Gembala, Ibu Gembala, katakan kalau apa kabar? Katakan ya jemaat, jawabannya luar biasa. Sehingga jemaat punya apa kabar? Luar biasa. Saya mengatakan suatu kali sama jemaat, apa kabar Bu? Luar biasa Bu. Saya bilang, benar-benar luar biasa kah? Dia bilang, ya kan katanya luar biasa. Saya banyak banget sebenarnya masalah saya. Tapi karena disuruh hidup ini harus luar biasa, saya mau luar biasa. Saya bilang, salah. Hidup luar biasa itu karena Tuhannya yang luar biasa. Kita mah biasa-biasa saja. Tapi karena kita punya Allah, kita menyembah kepada Allah yang luar biasa. Hidup anak-anak Tuhan, pastikan pagi hari ini hidupmu harus hidup yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menulis surat kitab Efesus ini ketika berada dalam penjara di Efesus ya, di penjara Roma. Ini ada dalam Efesus, dalam penjara Roma, Efesus pasal 3 ayat 1 dan Efesus pasal 4 ayat 1 mengatakan bagaimana dia pada waktu menulis kitab ini. Walaupun di penjara, Paulus memanjatkan doa yang luar biasa untuk jemaat. Bahkan kalau saya kagum ketika saya belajar kitab Paulus, surat dari Paulus, dan salah satunya kitab Efesus, dia selalu mengingatkan kepada jemaat. Bahkan dalam Filipi, ketika dia posisi di mana dia dipenjarakan karena nama Tuhan, dia berkata saudara-saudara, selalu bersuka-cita, mendorong orang yang di luar, yang bebas, selalu disuruh mengucap syukur, bersuka cita, padahal dia dalam keadaan yang kondisi yang bukan nyaman. Dorongan ini juga pada hari ini mengingatkan bagaimana doa yang dia naikkan. Ada orang doanya itu kalau datang berdoa sama Tuhan itu kadang-kadang kalau masalah banyak. Tapi doa yang dahsyat, hidup yang luar biasa itu menaikkan doa, bukan doa biasa-biasa, tetapi doanya juga sebagai anak-anak Tuhan, doa-doa yang dinamis, doa-doa yang dahsyat pengurapan Tuhan. Sehingga doa-doa yang menggentarkan hati Tuhan, yang luar biasa, menggetarkan. Bagaimana wow luar biasa power doa-doa yang luar biasa. Hari ini doa Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus, juga bagi kita jemaat yang di Talitakum. Setiap anak Tuhan dapat mengembangkan kehidupan yang luar biasa, extraordinary life ini. Setiap anak Tuhan menjadi luar biasa karena dianugerahi pagi ini dari kitab ini Bapak Ibu. Kita dianugerahi 5 berkat spesial dari Tuhan. 5 berkat spesial dari Tuhan dari kitab teks, secara khusus dari teks yang kita baca tadi. Ada 5 berkat untuk menjadikan hidup saya, menjadikan hidup Bapak Ibu Saudara anak-anak muda semua menjadi hidup yang luar biasa. Pegang ini dalam hidup kita. Hiduplah memegang janji Tuhan, memegang doa ini, memegang harapan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki apa yang disebut roh hikmat. Harus memiliki hikmat di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan. Tadi kita melihat bersama-sama bagaimana di dalam ayat yang ke-17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Roh hikmat menolong umat Tuhan untuk berpikir matang. Untuk kita butuh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Kalau hikmat dari dunia ini saudara-saudara membawa bahkan tidak damai. Membawa mementingkan diri sendiri, tapi roh yang dari Tuhan itu membawa shalom, membawa perubahan kehidupan. Hikmat dari Tuhan itu menuntun kita dan membebaskan kita. Roh hikmat menolong kita untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan, sebelum memberikan tanggapan bahkan dalam kehidupan kita. Jangan jadi pribadi yang reaktif. Bapak Ibu tahu reaktif secara emosional atau bahkan impulsif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, impulsif gitu ya. Sifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hatinya.
Ini orang impulsif itu gampang sekali reaktif. Gampang sekali merespon, emosional begitu ya. Itu orang reaktif, impulsif itu kadang-kadang tiba-tiba dia bisa meledak. Jadilah orang berhikmat yang memiliki cukup pertimbangan sebelum bertindak. Artinya Bapak Ibu kita perlu memiliki hikmat ini sebelum bahkan setiap keputusan yang kita ambil setiap hari, kita ini butuh ada keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Ada pengambilan sebuah tindakan, tanggapan ini seringkali, dan banyak kali ini ibu-ibu seringkali anak-anaknya mau ngomong. Saya mau cerita belum juga, atau anak sedang ngomong sama ibunya, belum juga selesai anaknya ngomong, ibunya sudah bilang, udah saya udah tahu itu. Sudah seringkali kita mendengar bukan untuk mengerti, mendengar untuk menjawab. Dan banyak juga bukan saja ibu-ibu, tapi anak-anak juga, mama emang mau ngomong apa? Akhirnya ibunya bilang, emang mama tadi mau ngomong apa sama kamu? Enggak tahu, karena apa? Nah nanti belum juga mamanya ngomong. Saudara, hari-hari ini, zaman modern ini, anak-anak itu lebih suka langsung bereaksi, nggak ada takutnya sama orang tua. Beda dengan zaman kita. Kalau zaman kita orang tua, kita bersalah ketemu orang tua saja kita takut lihat mukanya. Atau kita kalau ketemu orang tua, kalau dinasihatin kita nunduk begini. Iya. Tapi saudara-saudara, kalau zaman sekarang anak-anak kita menasihatin, melototin sama mereka, dia lebih lototin kita. Apa kamu bilang, mama kamu kenapa emang? Jawabannya saudara-saudara, wah kita butuh hikmat tambahan dari Tuhan. Kita butuh hikmat, bukan sembarang hikmat dari Tuhan saudara-saudara. Kalau enggak hari-hari ini, wah banyak orang stres menghadapi anak-anak. Karena anak-anak sekarang di zaman digital, di zaman gadget, atau di zaman sangat luar biasa canggihnya teknologi ini saudara-saudara. Mereka bahkan banyak nggak mau, mama nggak bisa ditanya, ya udah tanya Mbah Google aja. Daripada ribut, semua tanya Google, saudara, tanya apa aja. Sehingga hati-hati kalau ada gereja Google. Sehingga banyak orang-orang juga, apa artinya, udah cari aja Google. Saudara-saudara, dan ada anak-anak sampai kehilangan komunikasi yang baik. Kalau kita bersih tegang, dah akhirnya mereka nggak mau nanya, nggak ada terjalin komunikasi. Oleh karena apa? Kita harus mengerti keadaan sekarang ini. Jangan cara kita menghadapi anak-anak juga sekarang sangat berbeda. Dan kita butuh hikmat Tuhan. Saudara, kita sangat-sangat membutuhkan. Saya punya anak 2 laki-laki, satu umur 27 tahun yang kerja di Bali, sudah selesai sebentar lagi menyelesaikan S2-nya. Kemudian yang satu sudah mau selesai juga sarjananya tahun depan, sedang menyusun skripsi. Dan memang dua-dua bukan jadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Satu jadi pengusaha di Bali, dan yang satu ini memang ada panggilan Tuhan. Dia ada panggilan Tuhan, tapi diselesaikan dulu sarjananya, multimedia Nusantara ya. Di Serpong sana kuliahnya, dan dia ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama dulu kalau saya bilang, nak jadi hamba Tuhan, dia bilang enggak mau saya jadi hamba Tuhan. Aku ngelihat mama sama papa, aku ngelihat mami terus sering banget nangis doain jemaat-jemaat, pusing aku. Saudara, dia sering kali merasa mama ini selalu doain, semua orang disebutin namanya nangis. Lah saudara, hamba Tuhan tuh gembala itu begitu, doain, namanya juga gembala, menggembalakan yang dipercayakan Tuhan. Sehingga kadang-kadang banyak kali kita pun gak menyebutin pergumulan kita lagi. Kita hanya doain, Tuhan beri hikmat-Mu bagi saya mengatasi masalah orang ini, waduh kayaknya pendeta itu penampung segala masalah. Segala macam rumah saya, hidup saya, tiap-tiap hari ada masalah ini. Sehingga kalau kita gak butuh terus belajar dan butuh hikmat Tuhan menangani ini begini, karakter orang macam-macam. Sehingga anak saya bilang, gak mau saya jadi pendeta. Pendeta susah banget hidupnya, aku lihat doain, gak susah ekonominya. Kalau zaman dulu papa saya pendeta, gembala sidang GSCA, perintis di Sumatera Utara sana, udah almarhum sih ya. Nah dia dulu bilang begini, Erta nanti kamu jadi hamba Tuhan, saya tidak akan mau jadi pendeta. Saya bilang, itu saya omongan, dan anak saya jawab begitu. Waduh, saya bilang saya dulu ngomong begitu gitu ya. Dan saya bilang saya tidak akan pernah mau jadi pendeta. Kenapa? Apaan jadi pendeta? Rumah saya lebih parah saudara-saudara. Rumah saya itu dulu, aduh, bukan saja masalah, namanya kuasa-kuasa gelap. Jadi saya tidak takut sama setan-setan. Karena apa saudara?
Apa anak Tuhan nggak boleh takut sama kuasa gelap, apalagi lewat apa orang bilang apa nggak boleh takut. Saya tuh hidup saya jadi anak gembala itu saudara. Banyak kali ada yang kena apa bisa jalan di mungkin di Jawa ini juga ada yang bisa berambat di lantai. Ada juga orang gila pun pernah. Orang gila anak muda putus pacar, stres datang ke rumah, dia ambil gayung di jalan-jalan di jalan dalam rumah, gayung dia angkat-angkat, suruh mandi. Ornamentnya juga udah miring sudah. Itu pun dilayani, taruh di rumah, taruh di kamar satu kamar. Ya dia mau bakar rumah pakai horden, dia mau bakar. Oh, saya bilang orang gila lah ditampung, orang macam-macam. Ini orang jimat-jimat. Saya hampir tiap hari ngelihat ibu bapak saya itu dulu bakar-bakar jimat. Sehingga dia suka bilang ini, kalau udah pelepasan orang suruh masuk kamar. Ibu saya itu pendiam, ibu saya nggak banyak ngomong. Ayo kamu masuk kamar bawa anak-anak. Namanya anaknya banyak lagi, 7 saudara-saudara. Jadi suruh anak semua, ibu saya itu cuma ngembalakan kami. Suruh ngumpulin anaknya, ayo kumpulin anaknya berdoa di kamar. Karena saya lagi mau melayani. Jadi saya itu suka nekat saya. Udah ya, aku mau ke kamar mandi pengen lihat. Ngapain sih dia? Ya ampun, lagi membakar. Gitu-gitu. Macam-macam, dilepasin. Banyak jimat, manifestasinya macam-macam saudara-saudara. Dan saya ngelihat banyak orang gila itu pun disembuhkan. Ada satu dukun pernah mengerjain bahkan orang tua saya. Dia bilang begini, kalau Pak Pendeta itu bisa masuk desa ini, itu namanya gereja Ujung Payung. Sampai sekarang itu gereja itu di Sumatera Utara dibangun. Bapak saya dirikan gereja, dibantu dulu dari Gandumas juga membangun sana. Jadi dia itu di arah satu kampung yang jauh dari saya. Kalau saya di Kabanjahe di kotanya, ini dia buka di desa-desa, dari banyak desa di sana. Perintis di Tanah Karo itu papa saya. Dan kemudian dia bilang begini, dukun kepala sukunya desa itu. Kalau dia bilang itu kan orang Karo sana animismenya begitu penyembah Gunung Sinabung tuh. Makanya Tuhan bikin meletus terus tuh. Gak bertobat orang sana. Dan saudara akhirnya apa? Di doa itu banyak sekali penyembahan berhala, roh-roh kegelapan dahsyat daerah saya itu. Dan dia bilang kalau bisa dia masuk lewatin apa ya, saya bikin kain putih. Saudara tahu kain putih buat orang-orang berdukun tuh. Saya kasih nih panjang buat masuk ke desa ini. Dan dia bilang kalau bisa dia lewatin motor bapak saya itu dulu ada grompit, nggak tahu saya zamannya itu udah bunyi, pokoknya bunyi grompitnya itu motor gede gitu ya. Dia bilang bisa masuk pendeta itu sama jemaatnya, bisa melewatin atau dia mau penginjilan, semangat penginjilannya luar biasa. Dia bilang kalau bisa dia lewatin motornya atau mobil angkot dia bawa. Lewat masuk sini untuk tujuan penginjilan. Pendeta itu katanya nomor 1 harus dia di depan. Kalau dia bisa lewatin apa yang saya taruh, saya nomor 1 bertobat terima Yesus. Dan saudara tahu itu awalnya berdoa, bawa beberapa temannya, ayo kita jemaat, ayo kita ke sana. Dia bilang, iman mundur. Wah itu tantangan tuh. Dalam nama Yesus, gitu. Baru maju. Itu dukun itu benar-benar saudara-saudara bertobat. Itu makanya daerah itu gereja ada berdiri di sana. Karena benar dukun ini dukun yang terhebat di sana. Tapi lebih hebat Tuhan kita. Sehingga dimenangkan daerah itu buat Tuhan. Sampai mereka bilang, bapak saya sebelum meninggal, dia bilang, Erta kamu coba. Waktu saya bilang saya gak mau jadi pendeta, benar-benar memang karena itu yang saya lihat. Saya gak mau, tiap hari ada aja. Rumah saya itu rumah tempat apa enggak tahulah, segala macam apapun. Kadang-kadang dikirim orang apa depan rumah, udah ada kain bungkusan, santet apa segala macam. Dan saya bilang kami hadapin, dan saya lihat itu, dan saya bilang saya tidak mau jadi pendeta. Jemaat juga dari desa-desa yang melayani di daerah saya, perpuluhannya saudara tahu bawa apa? Bawa padi, bawa ayam, bawa pisang, itu hasil-hasil kebun kadang-kadang dibawa. Dan saya bilang, ya Erta kamu jadi hambatan. Tidak akan, tidak ada anaknya mau, tidak akan saya bilang. Tapi saya akhirnya masuk sekolah, dan waktu saya masuk tes asisten apoteker ya, masuk sekolah itu, saya diterima di tes di Medan, diterima. Bapak saya bilang, begini, kamu bapak sudah doain, kamu masuk, jangan masuk, saya mau di farmasi, masuk di kesehatan lah gitu. Dia bilang enggak, kamu jadi hamba Tuhan. Saya tidak ada panggilan dan saya tidak mau jadi pendeta. Walaupun saya sangat takut sama bapak saya, enggak, kalau dia udah ngelihat begini saya tunduk. Tapi untuk kali itu saya tidak akan saya mau jadi pendeta.
Saudara, bapak saya bilang begini, kamu tahu nggak Erta, kamu dulu itu ya, kamu udah meninggal waktu kamu bayi, waktu kamu anak kecil udah meninggal kamu. Bapak saya bilang, terus meninggal terus bagaimana? Terus bapak ambil kamu, terus bapak gendong di tangan bapak. Udah biru semua karena lahirmu saja aneh katanya. Lahir kamu itu 3 kali tali pusar kamu lilitin di leher kamu. Jadi kamu anak istimewa sebenarnya, kamu harus jadi hamba Tuhan. Dan saya bilang, enggak akan saya mau. Dengar dulu cerita bapak, apa? Dulu kamu udah meninggal, udah biru semua, udah begini, udah meninggal begini katanya, udah gak bernapas katanya. Saya bawa kamu di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau anak ini sembuh Tuhan, saya bernasar anak ini akan jadi hamba Tuhan. Lah saya bilang, yang bernasar siapa? Yang bernasar kan bapak, saya gak dapat panggilan Tuhan. Saya tidak mau. Dan kamu tahu gak, lihat tiba-tiba habis saya doa, kamu bisa bilang, gitu, tiba-tiba ada suaranya, nangis, mau coba menangis. Jadi kamu ini disembuhkan Tuhan, jadi kamu harus jadi hamba Tuhan. Lah yang bernasar Bapak, kan saya yang menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, saudara-saudara, bayarlah nasarmu, barangkali ayat itu yang ada di hatinya sehingga dia terus dorong anaknya ini jadi hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya saya ditangkap oleh Tuhan. Dan saya dalam satu ibadah KKR, saya menyerahkan, saya dibaptis sama bapak saya sendiri. Dan dari anak yang paling gak nurut sebenarnya saya, saudara. Tapi justru rupanya itu istimewanya, ternyata Tuhan siapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan luar biasa Tuhan kita. Dan saya bangga dengan apa yang dia, tapi dia satu itu yang saya tidak bisa penuhi. Kamu nanti tolong gembala, tolong pimpin gereja daerah sini. Saya bilang, Bapak, untuk hal itu saya tidak dapat panggilan untuk daerah ini. Dan saya memang gak ada, itu harus ada panggilan setelah sekolah Alkitab. Saya bilang, gereja itu bukan gereja warisan Pak. Bapak yang membangun, merintis, membuka. Enggak selalu anak Bapak yang harus memimpin daerah ini. Dan saya bilang, saya enggak dapat panggilan Pak, saya sudah berdoa. Saya panggilan saya ikut suami melayani di tempat yang lain. Dan saya punya visi juga berbeda. Melayani Tuhan itu harus punya visi yang dari Tuhan. Dan saya bilang, oh kalau gitu serahkan sama orang. Dan diserahkan pelayanannya. Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini bahwa kadang-kadang kita sangat membutuhkan hikmat. Kalau kita dulu kita takut sama orang tua, tapi hari ini saya percaya hikmat Tuhan juga turun buat orang tua saya untuk meyakinkan saya siapa diri saya. Saya juga nggak tahu kalau dengan nggak begitu juga saya nggak ngerti kalau ini anak yang ngalamin mujizat Tuhan. Dan saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan luar biasa yang bekerja di atas segala sesuatunya. Bapak Ibu, tetapi seringkali kita nggak bisa menurut kehidupan kita, kadang-kadang kita secara reaktif, secara cepat kita menanggapi. Jadilah orang yang berhikmat, yang cukup pertimbangan sebelum kita bertindak. Ada 3 perkara yang tidak dapat ditarik. Karena apa? Karena cukup pertimbangan, berhikmat, roh hikmat maksudnya. Karena harus ada 3 perkara yang tidak dapat ditarik kembali dalam kehidupan ini. Apa? Yang pertama, perkataan yang telah kita ucapkan. Kalau kita udah ngomong, saudara-saudara, makanya perlu pertimbangan, perlu hikmat Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan, bahkan itu adalah doa. Kalau apa kita ngomongin menyadarkan kita pagi ini, hati-hati dengan ucapan kita. Karena apa yang kita ucapkan kita tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, salah satunya, jangan pernah kita ngomong sembarangan, saudara-saudara. Kita butuh hikmat dari Tuhan, ucapan, momen yang tak terlupakan dan waktu yang telah berlalu. Kita gak bisa ke masa lalu, saudara-saudara. Tapi kita hidup hari ini untuk masa hari ini dan untuk masa yang akan datang. Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa kita kembali ke belakang. Waktu yang saya lalui, waktu yang lalu tidak bisa lagi saya kembali ke sana. Oleh karena itu hati-hati, karena ada 3 perkara yang tidak akan pernah bisa kembali, yaitu apa yang kita ucapkan. Walau kita ucapkan mungkin ngomong-ngomongan kita sembarangan atau kata-kata kita yang tidak menjadi berkat. Kita bilang, oh saya salah ngomong. Lah omong, kadang-kadang apa yang kita omong itu terekam, saudara-saudara. Sehingga hati-hati, kita butuh hikmat dari Tuhan. Hidup yang luar biasa itu hati-hati juga. Kita harus memiliki hikmat sehingga kita tidak sembarangan bicara. Momen yang tak terlupakan ke masa kecil. Saya gak bisa lagi mengenang masa kecil atau kebersamaan dengan anak-anak karena bertumbuh besar, gak bisa lagi kembali. Dan waktu yang telah berlalu, yang berlalu sudah berlalu, saudara. Hari ini kita hidup bagaimana menata, mempersiapkan untuk hari depan. Oleh karena itu, sering-seringlah memohon hikmat tambahan dari Tuhan
Jangan cuma minta tambahan bonus materi. Saudara-saudara, kita butuh materi, tapi jangan lebih sering minta, oh banyak orang, banyak uangnya, banyak berkat dalam hidupnya. Tapi kalau nggak berhikmat, hidupnya akan sangat menyengsarakan. Banyak hartanya, anak-anaknya menjadi rebutan hartanya, menjadi masalah. Saudara-saudara, kita butuh jangan hanya memikirkan materi. Firman Tuhan mengatakan kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Katakan amin. Kita butuh hikmat Tuhan. Yang kedua, roh wahyu pengetahuan. Di dalam ayat yang ke-17, roh wahyu pengetahuan menolong anak Tuhan untuk bertambah dalam kebenaran. Untuk apa kita butuh roh wahyu ini, roh pengetahuan ini? Supaya kita lebih tahu tentang Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 5 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-mengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kalau berbicara tentang pengetahuan ini, dokter yang sukses adalah dokter yang tak pernah berhenti belajar. Saudara, kita sepakat ya. Dokter yang sukses adalah dokter yang tak pernah berhenti belajar. Jika dia ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik, maka dia harus mempelajari teknik dan terapi baru yang lebih baik sesuai perkembangan hari demi hari. Saudara-saudara, pandemi kita telah lalui dan tidak ada satu dokter pun waktu itu bisa, atau siapapun, ahli apapun, gak pernah bisa tahu di mana bentuknya virus itu, seperti apa ini virus pandemi ini, luar biasa. Dan saudara-saudara, apa yang kalau kita berbicara tentang pengetahuan sehingga orang-orang mau maju, itu pengetahuannya pun salah satunya dokter pun dia coba belajar terus. Ada di sini dokter? Tapi kalau mau jadi dokter spesial, dia mau belajar terus supaya meningkatkan dirinya, menambah terus pengetahuannya. Supaya karena apa? Karena perkembangan zaman semakin dahsyat. Dan macam-macam penyakit aneh-aneh juga timbul. Kalau dia dokternya, jadi dokter yang terus belajar supaya semakin menemukan terus pelayanan yang terbaik dan pertolongan bagi banyak orang yang mengalami sakit yang aneh-aneh hari-hari ini. Oleh karena itu, demikian juga kalau dokter saja dia terus meningkatkan belajar untuk meningkatkan pelayanannya ataupun menolong orang-orang sakit yang dia tolongin. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kekristenan adalah pengenalan yang terus bertumbuh semakin baik akan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita terus perlu bertumbuh. Jangan berpikir, wah saya sudah tamat sekolah kita, saya sudah selesai ikut kelas ini, pemuridan ini, ya saya sudah cukup. Saudara, setiap hari tadi lagu yang dipimpin Bapak Gembala, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kita mau kenal Tuhan, bukan kata orang, tapi mau kenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Pengetahuan kita tentang Allah perlu terus belajar melalui firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tadi saya perkenalannya, saya ini waktu pandemi, saya dengar suara Tuhan, saya berdoa. Saya kalau berpikir tentang nyaman Bapak Ibu, saya ini sebenarnya udah nyaman. Karena Pak Ekson ini ya, Pak Ekson dan Ibu Nining pernah ada di gereja kami. Kalau bilang jemaat, sudah banyak jemaat. Kalau berbicara tentang Ibu Gembala yang siap mendampingin saya ini bersyukur kepada Tuhan karena pelayanan saya udah hampir seluruh Indonesia. Saya pernah di Departemen Komunitas Nasional sebagai Sekretaris Nasional Komunitas. Dan saya keliling-keliling bawa seminar KKR gitu ya. Hampir seluruh Indonesia saya sudah pergi kecuali Sulawesi Selatan, Palopo sana. Tapi semua dari Sabang sampai Merauke, saya sudah sampai ke Merauke, perbatasan Papua Nugini, saya sudah sampai di sana. Dan saya ini kesempatan yang Tuhan bawa dalam hidup saya. Tetapi saudara-saudara, suatu kali di masa pandemi, saya dengar suara Tuhan, buka gereja. Lah, kok buka gereja? Saya ajak suami saya, kita ke sana. Saya bilang, kok buka pelayanan baru? Dan saya pergi daerah di mana ada perukuan, itu daerah, saudara pernah tahu yang sempat tren, Citayam Fashion Week.
Saudara tahu yang ini akhirnya banyak daerah-daerah niru ya, Citayam Fashion Week. Nah di situ loh saya buka pelayanan daerah itu. Dan saya buka pelayanan, Tuhan bilang ke daerah ini. Dan saya bilang Tuhan bener nih. Akhirnya saudara-saudara, saya bilang oke, saya mau buka pelayanan. Jadi perumahan kami, saya tinggal di perumahan Permata Regensi. Kalau hari Minggu suami saya belok kanan, saya belok kiri. Pelayanan saya Bapak Ibu. Itu gereja minggu ini, hari ini. Nah, harusnya Ibu Gembalanya harusnya hari ini, tapi saya undur untuk nanti ketua umum itu pertama kali pelayanannya meresmikan gereja saya. Gereja yang saya pimpin. Saudara, saya dengar Tuhan, dan saya bilang buka pelayanan. Waktu itu saya ketemu ini pemilik rukonya, dan saya bilang, Pak, saya mau sewa ruko Bapak, berapa sewanya? Dia bilang 75 juta. Saya bilang, Pak, jangan Pak, kebetulan di anak Tuhan. Wah ini saya mau buka gereja Pak di daerah. Wah ibu mau buka gereja, di sini nggak ada gereja daerah ini. Itu daerah radikal saudara-saudara. Itu daerah Citayam kalau saudara lihat itu orang-orang radikal PKS daerah itu semua. Orang radikal, nggak ada gereja berdiri di situ. Dan saya bilang saya mau buka gereja. Saya dengar suara Tuhan. Dan saya bilang, oh begitu ya Bu, baik Bu. Ibu tahu nggak, Ibu bagaimana? Saya bilang saya akan datang ke RT, kalau sampai saya deketin. Dan dia bilang, oh silakan Bu. Kalau begitu, karena ini buat gereja, Bapak kan tahu. Mari kita buka pelayanan. Ini ruko Bapak semua, kan ada hampir 50 ruko dia bangun. Saya ambil yang di tengah, saya bilang. Saya minta nomor 16, ini yang kosong. Saya mau buka. Ada orang udah DP bolak-balik nggak jadi. Wah itu artinya buat gereja Pak. Dan akhirnya dia bilang, ya baiklah Bu. Dia kasih saya harga 50 juta saudara. Dia kasih harga 50 juta untuk 1 tahun. Saya tanda tangan, saya bilang baik Pak. Saya nggak pernah lupa saudara. 1 April 2020 saya tanda tangan. Tanda tangan kontrak. Dan dia itu setelah tanda tangan 1 April saudara kalau masih ingat. Dibilang PPKM. Tidak ada pertemuan, pandemi mulai naik 2020. Baru tanda tangan, lah salah dengar ini. Nah saya bilang enggak kali ini. Tapi saya, apa enggak salah dengar apa saya. Tapi Tuhan terus teguhkan hati saya, buka. Dan puji Tuhan setelah itu saya bilang kepada yang punya ruko, Pak saya baru tanda tangan, sekarang ada peraturan enggak boleh ketemuan. Dan dia bilang, terus gimana Bu? Boleh enggak Pak? Kita undur pertemuan ini karena nggak boleh pertemuan. Boleh nggak surat kontraknya jadi bulan 6? Dia bilang, oh nanti lihat dulu deh Bu, nanti aja. Tenang aja Bu, tenang aja. Saya kesempatan itu saya pelayanan pakai Zoom. Saya jangkau jiwa-jiwa pakai Zoom. Saudara, online, ibadah menjangkau orang lewat online. Kemudian bulan 6 beneran bulan 6 boleh, tapi dibatasi 25 orang. Puji Tuhan. Pertama masuk gereja itu. Kemudian pembukaannya bulan 6. Kemudian diresmikan sama BPD bulan 8, ditabiskannya gereja itu bulan 8. Apa yang mau saya saksikan di sini, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Dari orang yang sedikit saudara-saudara, kemudian saya layani terus jangkau, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau saya mau bukan, nggak boleh ada jemaat yang digembalakan suami ada di gereja ini. Dalam arti kata, bukan pagi di sana, siang di sini begitu. Akhirnya saya ajak pengurus. Ayo bagaimana tentang pelayanan? Buka ibadahnya sama saudara, ibadah jam yang di The Mall, yang di Gereja Raja Wali Mall, sama yang saya pimpin jamnya sama, kita buka jam yang sama. Sehingga murni jemaat yang kita layani orang-orang baru. Dan saya bersyukur hari ini kemarin ada orang-orang seberang dimenangkan buat Tuhan. Ada orang Betawi, ada orang dari Sunda. Dan saya mengucap syukur pertama sekalinya ada orang yang masuk gereja, orang Sunda asli. Dan saya bisa layani dan saya bilang mengucap syukur, Tuhan ini yang saya mau. Saya gak mau orang yang pindah-pindah gereja. Saya mau orang yang murni belum kenal Tuhan. Itu kesukaan saya, itu saya mau didik, mau latih, mau ajarin lahir barunya mereka mau kenal Tuhan. Saya mau mengajari orang-orang seperti ini. Dan saya bilang, wah terima kasih Tuhan hari ini Bapak Ibu. Baru kemarin selesai renovasi kami. Saya kesini Tuhan masih sediakan beberapa peralatan. Bahkan kemarin masih ada yang lagi diatur-atur alat musik begini. Ada sumbangan, ada keyboard mau kesini saya. Ada yang nyumbang keyboard dan saya memuliakan Tuhan. Gereja ini sekarang sudah selesai dari 1 ruko. Sekarang udah pindah jadi 2 ruko. Dan beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang puji Tuhan. Hampir 80 orang
di bawah yang saya layani setiap minggu. Hari ini saya tidak ada, tapi nanti saya pulang dari sini. Apa yang saya sampaikan di sini, kita perlu kenal Tuhan. Ada mujizat dinyatakan, ada orang-orang yang mengalami Tuhan, mendapatkan lawatan Tuhan, dan di situ kita butuh roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Kita butuh pengenal suara Tuhan. Saya kalau mikirkan diri saya memikirkan, kalau hanya memikirkan diri sendiri, udah nyaman. Tapi kita harus lebih kenal hatinya Tuhan. Amin. Lebih mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya bersyukur Tuhan pimpin, sehingga saya sekarang mengembalakan. Jadi gembala, saya ditabiskan jadi gembala untuk gereja itu oleh BPD waktu pembukaan. Dan suami saya di gereja yang di Demol. Bapak Ibu, kita butuh lebih kenal Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, harapan yang mulia, ayat 18. Harapan yang Yesus berikan begitu mulianya sehingga hati orang percaya sadar akan tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Kita harus terus menyala-nyala bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, karena di dunia ini dijejeli orang-orang yang hidup dari frustrasi kepada frustrasi. Di dalam Kristus selalu ada harapan karena Kristus sanggup mengubahkan hidup manusia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya senang ketika kalau ada mungkin pemain musik, pemain keyboard bisa nyanyikan. Kalau pemain musik, saya mau kita nyanyi saja. Kalaupun nggak ada musiknya, kita coba mari kita nyanyi sama-sama tentang lagu ini, saudara-saudara. Kalau orang-orang yang tua tahu lagu ini. Bukan lagu ini, bukan lagu Protestan. Banyak orang bilang lagu Protestan, bukan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Karena kita diberikan harapan yang mulia di dalam Tuhan. Hati kita harus menyala-nyala. Karena harapan yang Yesus berikan di dalam hati kita. Di dalam ayat yang ke-8. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bapak Ibu, satu lagu yang luar biasa. Pengharapanku hanya Yesus saja. Sehingga di tengah orang-orang banyak frustrasi, persoalan hidup banyak menjejali kehidupan kita. Pandang Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang luar biasa, katakan pengharapanku bukan kepada apapun di dunia yang sementara, tapi kepada Yesus. Itu akan membangkitkan terus semangat kita. Semangat optimis kita akan terus bangkit. Roh kita tetap menyala-nyala buat Tuhan. Karena harapan kita yang tidak pernah ngecewain adalah Tuhan Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Yang kedua, membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Yang terakhir, dia menyediakan. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, dia harapanku. Yesus, harapanku.
dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Amin. Amin Bapak Ibu. Dia adalah harapan kita yang pasti adanya. Bahkan dia menyediakan bagiku tempat yang kekal, yang pasti di dalam sorga. Jadi jangan khawatir dalam hidup ini. Ada banyak orang tertekan, banyak frustrasi, banyak ketidakpastian di dunia ini. Tapi satu pribadi yang menjanjikan, menjamin kepastian akan hidup kita. Yesus yang telah menjadi harapan dalam hidup kita. Menjanjikan menyediakan tempat bagiku di sorga. Terima kasih buat pemain musik yang luar biasa. Saudara-saudara, saya pikir tadi mereka ini udah generasi ini mungkin gak tahu ini lagu. Karena saya pernah nyanyikan lagu ini, pernah saya khotbahkan juga ini satu kali. Gak ada yang tahu anak mudanya, anak-anak mudanya masih remaja-remaja. Apa lagu apaan ini? Apa ini? Saudara, mereka gak tahu lagu-lagu beginian. Wah, dia bilang ini zaman berapa punya, zaman jebot kan ini lagu gitu. Yesus harapan jiwaku. Dan terima kasih. Yang keempat, dan kuasa yang hebat. Apa yang Tuhan berikan menjadi pribadi yang luar biasa selain kita punya harapan yang pasti di dalam Yesus. Kuasa yang diberikan begitu hebat sehingga maut pun telah dikalahkannya. Sebuah penegasan bahwa rencana Allah yang baik tidak dapat dihentikan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, rencana Allah bagi hidupmu, rencana Allah dalam hidup saya tidak akan pernah dapat digagalkan oleh siapapun dalam dunia ini. Kalau Tuhan punya rencana, bukan rencanaku Tuhan, tapi rencanamu yang terjadi. Dan kalau rencana Tuhan itu gak pernah gagal dalam hidup kita. Dalam pengendaliannya, rekayasa jahat pun dapat diubahkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Dia punya rencana. Saya mungkin next ada satu, mungkin ini terkenal, ini dari Bogor. Mungkin ada di sini sekarang udah banyak ya dijual tentang brownies ini, saudara. Tahu ada yang suka kue brownies? Ini dari kehidupan orang yang menemukannya, orang Bogor. Ternyata ibu yang sederhana, saudara-saudara, ibu rumah tangga. Sampai ini terkenal melejit sampai ke Amerika ngaku-ngaku. Tapi puji Tuhannya hanya orang Amerika bilang ini brownies Bogor gitu ya. Ditemukan orang Bogor, ibu rumah tangga. Yang dia frustrasi, dia nggak ada pekerjaan, putus nggak ada kerjaan. Dari ceritanya mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Ketika dia mencoba bikin kue dan dia kemudian dalam kefrustrasian dia lupa menaruh baking powder untuk pengembang dan kemudian udah nggak ngembang, bantet gitu ya. Kalau brownies itu kan terkenal sampai sekarang dibiarkan bantet ya, agak ngembang gitu, dia bilang ini kue ini, akhirnya dia taruh kuenya. Temennya datang. Gimana cerita? Tahu saya nggak tahu bikin kuenya nggak jadi, bantet katanya. Coba lihat kuenya, kue apa kamu bikin? Ya itu dia, tak potong. Ini kue kayak setengah gosong, nggak enak gitu, nggak indah dipandang, bentuknya juga bantet karena lupa masukin baking powdernya, lupa ini macam-macam, aduh kayak ngeroti nggak jadi gitu. Terus temannya bilang, coba lihat, wah dia bilang enak. Ini kue ini, brownies ini bukan produk gagal, ini enak. Bikin lagi. Akhirnya temannya ini, promosikan saudara-saudara. Sampailah sekarang, ini dari orang yang merasa diri gagal. Orang yang merasa diri, ibu rumah tangga yang coba bikin kue dan dia di tengah kefrustrasian, di tengah keadaan dia merasa gagal. Tapi dalam kegagalannya ada anak Tuhan, ada orang yang melihat sisi lain. Ini bukan produk gagal, ini produk istimewa, setengah gosong. Dia bilang, ini gak berkembang kayak bantet, tapi ini dia kue terbaru. Saudara-saudara, tapi sampai sekarang kue ini jadi terkenal, brownies ini dari produk gagal, saudara-saudara. Tapi kadang mungkin kita berpikir hidupku ini udah gagal, nggak ada harapan ini. Saudara, pengharapan kita dalam Yesus, apapun yang kelihatan gagal, kelihatan kayak nggak ada jalan keluar, kayak kelihatannya apa tuh ini nggak jadi apalah, ini nggak apa-apa, nggak ada apa. Percayalah, promosi datang dari Tuhan. Saudara-saudara, keberhasilanmu Tuhan angkat kita. Kita merasa diri kita nggak ada apa-apanya.
Kita mungkin merasa diri, oh Tuhan gak ada orang ingat saya dilupain, saya sudah kondisi saya kayak begini, gak ada yang bisa saya banggakan. Tuhan bangga dengan hidup kita. Apapun menurut kita gak bisa. Tapi di dalam tangan Tuhan, apa yang kelihatan gagal, apa yang kelihatan tidak berarti, di tangan Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, itu adalah Allah kita. Saudaraku yang terkasih, jadi jangan frustrasi dalam hidupmu. Karena seperti ibu tadi, ternyata itu membuat melejit. Kelihatan apa yang gagal, ternyata menjadi populer. Kalau Allah mau mengangkat diri seseorang, mau mengangkat hidupmu yang mungkin penuh pergumulan, penuh kayaknya udah hancur-hancuran nih hidup saya, nggak ada apa-apanya ke depan. Jangan berkecil hati, jangan membuat dirimu membatasi Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Jadi pribadi yang luar biasa itu adalah punya memandang ke depan. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, bisa membuat apa yang tidak berarti menjadi berarti di dalam tangan Tuhan. Engkau yang kelihatan gagal hari ini, pandang Tuhan, pribadi yang luar biasa adalah mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apa yang tidak berarti menjadi berarti di dalam tangan Tuhan. Karena pemilik hidupmu adalah Tuhan. Yang menjadikan engkau adalah Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Dan apa yang gagal di tangan Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang semua anaknya terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencanamu bisa gagal, rencana saya bisa gagal. Agenda saya bisa meleset, agenda Tuhan tidak akan pernah meleset. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin, katakan amin saudara-saudara. Engkau bukan orang gagal, engkau bukan orang yang tidak berarti. Engkau punya Allah yang luar biasa akan mengangkatmu. Pengalaman hidup hancur-hancuran itu bukan berarti sudah selesai segala sesuatunya. Tuhan punya rencana yang besar yang engkau hari ini tidak tahu. Tapi rencana Tuhan selalu yang terbaik dari rencana kita secara pribadi. Agenda Tuhan jauh lebih baik dari agendamu. Mungkin dalam perjalananmu engkau merasa sudah belok kemana-mana. Tuhan hari ini saya mau menyadari, saya mau menjadi pribadi yang luar biasa. Saya mau mengarahkan pandang mata saya kepadamu. Apa kata dokter mustahil, tapi bagi Allah penyakit apapun sakitmu, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia sanggup, dia Allah yang sanggup, dia sanggup, dia Allah kita yang dahsyat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang buruk, orang yang keadaan roti saja, kue ini sengaja saya supaya saudara ingat, apalagi penggemar roti brownies. Saya suka brownies tapi wow, ternyata dari produk gagal. Tapi di tangan Tuhan, saudara, kita mungkin berpikir saya sudah gagal. Hari ini engkau bukan orang gagal, engkau adalah orang-orang luar biasa. Amin. Kita adalah orang-orang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Dan dia akan mengangkat engkau, menjadikan engkau lebih dari yang bisa engkau pikirkan. Yang terakhir, kemenangan yang mutlak Tuhan berikan bagi orang yang mau menjadi pribadi yang luar biasa. Kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang sungguh mutlak atas segala sesuatu dan segala penguasa. Bapak Ibu, dunia ini dijejali orang-orang yang hidup dari kegagalan kepada kegagalan. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan. Katakan amin. Jadilah pribadi luar biasa, katakan kiri kanan Bapak Ibu. Jadi katakan, jadilah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Kemenangan yang besar Tuhan berikan. Dia telah mengalahkan maut, bahkan dia mengalahkan segala sesuatu penguasa apapun di dunia ini. Yesus kita luar biasa. Dan dia mau menjadikan engkau dari kemenangan kepada kemenangan hari ini. Taat dengar firman Tuhan. Hari ini engkau pemenang. Engkau akan diangkat menjadi lebih daripada pemenang. Itu rencana Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup mengubah kita menjadi dari kemenangan kepada kemenangan. Terimalah berkat Tuhan hari ini Bapak Ibu. Terima berkat 5, berkat kebenaran menjadi pribadi yang luar biasa. Saya mau Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam tangan-Mu. Bukan pribadi yang biasa, pribadi yang luar biasa. Bahkan apapun yang gagal kelihatannya, saya mau hari ini, saya memang pernah gagal. Tapi saya mau bangkit bersama Tuhan. Dari hidup yang menang hari ini, saya akan menuju kepada kemenangan. Menjadi lebih menang, karena Tuhan bilang engkau lebih daripada pemenang. Hidup kita lebih daripada pemenang. Dan itu yang Tuhan taruh. Iman itu yang harus engkau pegang dalam hatimu. Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Pribadi yang seperti itu, mentalitas pemenang,
harus ada bagi jemaat GSJA Talitakum di tempat ini. Siapapun engkau, jadilah pribadi yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Hidupmu, terimalah berkat ini, roh hikmat, roh wahyu, harapan yang mulia, kuasa yang hebat, kemenangan yang mutlak seperti yang Yesus sudah nyatakan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan.